Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Masih ingatkah kalian tentang sifat-sifat bunyi? Sifat-sifat bunyi yang pertama, bunyi dapat merambat. Dan kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Sebelumnya kalian telah belajar ya tentang perambatan bunyi, yaitu melalui benda gas, cair, dan padat. Untuk sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras. Contohnya seperti batu, kayu, dan kaca. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Yang kedua adalah gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Dan yang ketiga adalah gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini ya. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contohnya, benda-benda yang dapat menyerap bunyi, yaitu karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ustazah, sekarang coba jawab ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini.